pidato atau pernyataan yang menarik dari seorang tokoh ya. Nah, ukurannya yang kayak tadi berapa kali dapat applause atau ada istilahnya standing occupation ya. Nah, di Indonesia itu nggak umum, tapi di luar negeri, di Amerika, di Inggris itu menjadi umum. Itu adalah cara menghormati orang yang hebat ya. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh pidato, kemudian pidatonya itu sangat bagus dinilai oleh audiens yang hadir pada waktu itu, atau dia ingin menghormati yang berpidato, mereka berdiri sambil tepuk tangan. Dan berdirinya itu lama ya, bisa 3 menit. Kamu bayangkan 3 menit tepuk tangan terus ya. Itu kan membuat orang yang ditepuki itu sangat bangga, sangat apa ya namanya itu? Ya sangat merasa terhormat. Contohnya ya, waktu penemu AstraZeneca itu ya, seorang perempuan, aduh saya lupa namanya itu ya, dia menonton tenis ya, Wimbledon di Inggris sana ya. Dia nonton, nah dia menonton sebagai penonton biasa gitu, beli tiket gitu kan, karena dia hobi tenis, dia nonton. Nah lalu di sana diumumkan oleh panitia bahwa mereka merasa terhormat karena hadir penemu virus AstraZeneca bersama dia, disebutkan namanya, dan serta-merta itu audiens yang hadir itu memberikan standing occupation ya. Jadi mereka berdiri semua, lalu tepuk tangan. Tepuk tangannya lama ya, kalau nggak salah digambarkan sampai 5 menit atau 3 menit, saya lupa ya. Kamu tepuk tangan 3 menit itu lama ya, lama sekali. Nah di Indonesia tuh nggak ada tradisi gitu. Nah kalau ada yang pidato dan sampai berdiri dan tepuk tangan begitu, itu pasti sangat layak diberitakan dan diberikan interpretasi kepada dia. Nah biasanya ini juga terjadi pada orang-orang yang memberikan atau yang mendapat penghargaan. Misalnya mendapat Ballon d'Or, dapat apa namanya piala Oscar ya, orang-orang dapat Nobel ya. Saya pernah lihat filmnya, orang yang dapat Nobel Matematika itu, itu tepuk tangannya lama sekali setelah dia pidato itu. Nah itu layak diberikan pernyataannya, kita berikan interpretasi ya. Nah kalau di Indonesia itu pernah juga ya terjadi yang terbaru, ini sih berita lama ya tahun 2018, tapi waktu itu memang heboh ya. Presiden Indonesia pada pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali ya, itu 2 tahun yang lalu, dalam pidato itu Presiden Jokowi menggunakan kata winter is coming gitu. Nah setelah mendengarkan pidato itu atau di tengah pidato itu, banyak yang tepuk tangan dan banyak dikutip itu pidatonya karena dianggap menarik ya pidatonya, pidato Pak Jokowi. Banyak muncul berita yang menjelaskan apa arti ungkapan winter is coming dan apa maksud Presiden Jokowi mengutip ungkapan dalam film Game of Thrones tersebut ya. Terus ya seperti tadi contoh yang lain adalah ketika zaman Pak Harto ya, atau sering pidato yang kontroversial, yang menyengat, yang menyentak itu, nah itu banyak diinterpretasikan. Itu kamu bisa beri contoh yang lain nanti nomor 2, nomor 3 dan 4 itu dalam akhir slide ini saya berikan itu untuk tugas ya. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi, kriteria untuk fakta baru tidak cukup ya, fakta baru saja tidak cukup, jadi perlu ditambahkan yang lain ya, kita berikan berita interpretasi. Contohnya adalah ketika ada 2 menteri ya ditangkap KPK dalam sepekan. Jadi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, ada 2 orang menteri ditangkap KPK. Yang pertama adalah Edi Prabowo, dia menteri kelautan ya, yang menggantikan Ibu Susi apa namanya, Susi menteri laut itu,
Kemudian yang kedua adalah Menteri Sosial Yuliari P. Batubara ditangkap tangan oleh KPK. Ini Menteri Sosial dan satu lagi Menteri KKP ya. Setelah itu muncul banyak berita yang beri penjelasan lebih lengkap dan dalam tentang apa yang dilakukan oleh Menteri Edi dan Menteri Yuliari. Faktanya adalah 2 orang menteri ditangkap. Nah, tapi tidak cukup itu penjelasan bahwa dia ditangkap karena korupsi. Perlu dijelaskan juga seluk-beluk ya, bagaimana modus operandinya dalam hal Edi Prabowo, kok dia melakukan korupsi model gitu. Mengapa yang banyak diuntungkan hanya orang-orang Gerindra gitu. Dia kan dari Gerindra nih si Edi Prabowo. Jadi ceritanya, kalau di zaman Ibu Susi Pujiastuti ya namanya, itu Ibu Susi melarang ekspor benur. Benur itu adalah bibit lobster ya, lobster yang besar itu ya. Nah, Ibu Susi menginginkan benur itu dibiarkan besar dulu baru diekspor. Sebab nilainya menjadi jauh lebih tinggi gitu kan. Nanti oleh negara-negara itu kalau kita ekspor dalam bentuk benur, kita disuruh beli lagi dalam bentuk impor. Jadi dia membesarkan aja lalu dikirim lagi ke sini kita beli lagi. Ibu Susi tidak mau begitu, lalu dilarang ekspor benur. Kemudian Ibu Susi diganti, naiklah Edi Prabowo. Nah, oleh Edi Prabowo ini, kebijakan Ibu Susi itu dihapus ya. Jadi benur itu boleh diekspor lagi. Nah, siapa yang mengekspor? Dikasihlah perusahaan, ada 7 atau berapa ya, 7 perusahaan yang boleh melakukan ekspor benur. Nah, yang 7 perusahaan ini ada kaitannya dengan Edi Prabowo, yaitu kebanyakan orang-orang Gerindra. Dan orang-orang itu memberikan uang ya kepada Edi Prabowo ditransfer yang jumlahnya banyak. Nah, inilah ya fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memahami peristiwa itu. Jadi fakta barunya adalah si Edi ini ditangkap, kemudian wartawan mencari lagi penjelasannya. Fakta barunya Edi ini ditangkap, kemudian dicari penjelasan tentang modus operandi dia melakukan korupsi. Ya. Menteri Sosial juga begitu. Menteri Sosial ini dia kedapatan memotong duit bantuan sosial ya. Ketika pandemi orang tidak boleh keluar rumah, pabrik jadi tutup ya, industri jadi pincang, penghasilan berkurang, sementara warga perlu makan. Lalu pemerintah memberikan bantuan sosial, ada bentuk tunai, ada bentuk sembako. Nah, yang dalam bentuk sembako itu kan jumlahnya jutaan paket. Itu uangnya ditilep, dikentit, dipotong ya oleh Yuliari ini. Satu orang kalau asal dipotong 12.000 atau berapa. Kamu bayangkan itu banyak sekali kan yang dikumpulkan sama dia. Nah, inilah fakta barunya ditangkap, kemudian wartawan mencari tahu bagaimana modus operandinya. Dan mengapa dia berani melakukan itu? Padahal ada hukum di Indonesia yang mengatakan kalau barang dalam kondisi keadaan bencana sosial, bencana darurat, bencana alam, terus dikorupsi, hukumannya itu bisa maksimal dan ditambahkan sekian persen gitu. Dia nekat banget ini, si Menteri Yuliari ini. Kemudian kalau sekarang kan ini contoh yang lainnya, ada fakta barunya adalah antivirus COVID sudah datang. Ini ceritanya setahun yang lalu sudah datang ke Indonesia dan kita siap-siap untuk divaksin. Nah, itu waktu itu banyak sekali berita ya. Fakta barunya adalah udah datang. Tapi antivirus seperti apa yang datang? Apa bedanya? Berapa harganya? Nah, itu dikuliti lagi oleh para jurnalis ya. Itu masuk ke dalam berita tambahan. Kalau sekarang mungkin antivirus sudah disuntikan dan sudah lebih 6 bulan, apakah perlu booster? Fakta barunya, pemerintah baru saja mengumumkan bahwa booster akan diberikan tahun depan. Nah, lalu orang-orang wartawan akan menulis ya, apa sih booster itu gitu? Apa perlunya? Bagaimana cara kerjanya gitu? Nah, itu diberikan karena fakta baru itu tidak cukup. Atau ada pengumuman pemerintah juga yang mengatakan bahwa anak usia 6-11 sudah boleh divaksin, vaksin Sinovac. Nah, itu adalah faktanya.
pasti banyak penjelasannya ya. Apakah ada dampak terhadap anak usia balita usia muda itu untuk disuntik? Kemudian apakah antivirusnya tersedia dalam jumlah yang cukup dan lain-lain? Berapa anggarannya? Nah, ini akan apa namanya? Kalau kamu jeli membaca berita, melihat kejadian, ini akan banyak nih tambahan yang kamu ketahui ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ya masalah yang rumit. Masalah yang rumit itu selalu butuh penjelasan agar mudah dipahami ya. Namanya aja rumit ya. Jadi kalau rumit itu kalau kita tulis mungkin orang-orang akan bingung membaca. Jadi wartawan perlu memperjelas, mempermudah, membuat penafsiran terhadap masalah tersebut ya. Ini misalnya ini ya, contoh yang tahun lalu ini, pemerintah melarang kerumunan ya. Tetapi di saat yang sama, pemerintah juga menggelar pilkada di seluruh Indonesia. Kebijakannya akhirnya banyak melahirkan berita interpretatif. Bagi orang awam, mungkin susah memahaminya. Pemerintah melarang kerumunan, tetapi di saat yang sama, pemerintah juga menciptakan kerumunan gitu ya, dengan menggelar pilkada. Ini rumit amat sih pemerintah gitu ya, satu melarang, satu mengizinkan gitu kan, dilematis jadinya kan gitu. Nah, atas kebijakan ini akhirnya banyak itu lahir berita interpretatif. Bagaimana menafsirkan kebijakan pemerintah yang seolah-olah bertentangan ini. Ini juga kita bisa pakai terhadap kejadian Mulan misalnya ya. Pemerintah menyuruh untuk karantina bagi orang baru datang dari luar negeri selama 10 hari. Tapi ini ada anggota DPR pas pulang disuruh karantinanya mandiri ya. Ini apakah tidak bertentangan? Rumit amat sih bikin kebijakan kan. Buat ini beda, buat itu beda, seolah-olah ada diskriminasi gitu. Nah ini akan banyak melahirkan berita interpretatif ya. Termasuk juga itu, seperti tadi saya cerita ya, kasus perkosaan di Bandung itu rumit banget kan ya, sampai 21 orang yang diperkosa, dan sudah lama ya, kok bisa nggak ketahuan ya? Apakah orang-orang di pesantren itu tidak mempertanyakan, ini siapa nih yang menghamili banyak sekali siswanya ya, siswa perempuan. Kemudian ada bayi baru lahir, tentu ditanya dong ya. Setidaknya oleh teman-temannya sendiri, wah hamil sampai melahirkan gitu, siapa nih yang bertanggung jawab? Dan itu lama sekali kan. Dari tahun 2006, berarti kan 14 tahun. Gitu. Kok orang-orang nggak pada mengadu, rumit amat masalahnya di situ gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab ya. Sampai sekarang itu kayaknya belum terjawab, mengapa orang-orang diam ya. Gitu. Masalah rumit yang lain, misalnya masalah teknologi. Ini juga bisa penemuan baru, bisa rumit ya. Jadi ada di Amerika itu, ada penemuan baru untuk melontarkan roket. Ini baru kemarin ini kira-kira seminggu yang lalu lah kira-kira ya. Jadi di zaman dulu, bukan di zaman dulu ya, sebelum penemuan ini ada, roket itu diluncurkan ke angkasa dengan menggunakan bahan bakar fosil ya, seperti minyak, aftur dan lain-lain gitu. Itu kan dari fosil. Tiba-tiba ini ada teknologi baru dari perusahaan apa namanya, rintisan itu, startup ya. Dia bikin peluncur roket yang tidak berbahan bakar fosil. Jadi entah bagaimana itu penjelasannya, bagi saya sih rumit banget itu ya. Bikin tabung ke bawah yang panjang, kemudian kasih baling-baling di bawahnya, terus begitu akan diluncurkan itu ditutup, baling-balingnya diputar dan tutupnya dibuka sehingga roketnya terpelanting ke angkasa sana dengan kecepatan yang tinggi gitu. Nah itu rumit, itu masalah baru dan rumit dan teknologi ya. Nah itu banyak sekali interpretasinya. Oke. Penemuan baru ya. Nah penemuan baru ini selalu membutuhkan penafsiran ya. Yang saya contohkan di sini adalah antivirus untuk COVID, muncul yang banyak versi. Lalu reporter menuliskan berita yang menjelaskan kehebatan dan kelemahan masing-masing versi antivirus tersebut ya.
Sinovac apa kelemahan kehebatannya, bahan bakunya, kemudian AstraZeneca apa, Pfizer apa, Moderna dan lain-lain ya. Dan bagaimana uang yang beredar sangat-sangat banyak gitu kan. Nah, ini dijelaskan. Wartawan memberikan penjelasan lebih banyak. Atau ada pesawat ya, pesawat teknologi baru ditemukan, anti slip, anti jatuh, anti apa gitu ya. Nah itu perlu diberikan penjelasan agar orang memahami apa yang dimaksud dengan penemuan baru tersebut. Ini pejabat itu tidak semuanya jujur ya, dan tidak semuanya bohong. Tapi kalau yang banyak berbohong, wartawan itu harus memberikan catatan ya. Ini misalnya tentang Donald Trump waktu dia masih presiden, dia sering nge-tweet dan sering pidato, tapi tweetnya dan isi pidatonya banyak mengandung informasi yang tidak sesuai dengan fakta, artinya dia berbohong. Ya. Setelah itu banyak wartawan menulis berita yang berisi penjelasan terhadap fakta tersebut. Nah, wartawan tidak bisa membiarkan seorang berbohong pada publik. Ya. Kebohongan publik itu adalah melanggar hukum. Ya. Jadi dia perlu menjelaskan bahwa masalahnya begini. Sekarang tuh Donald Trump ngomongnya begitu, padahal dulu ngomongnya begini misalnya gitu ya. Itu jadi dia ketahuan berbohong. Nah, dalam hal Donald Trump itu banyak sekali ini penjelasannya yang dibikin oleh wartawan mengapa dia berbohong dan apa saja yang dibohongi. Di Indonesia sebenarnya juga ada hal semacam itu, misalnya dulu ada ya apa kebijakan rumah DP 0 rupiah ya. Dulu dikatakan akan bikin untuk orang kelas bawah yang gaji 3,5 juta ya. Kemudian rumahnya bukan di apartemen tapi menapak di bumi gitu ya. Terus cicilannya murah. Ternyata tidak kesampaian itu. Yang rumah itu ternyata untuk orang yang berpenghasilan 14 juta rupiah. Kemudian cicilannya 7 juta. Kemudian dia adalah apartemen gitu. Nah itu dianggap oleh sebagian orang itu adalah berbohong. Jadi perlu diberi penjelasan. Kemudian Presiden Jokowi juga pernah dianggap berbohong oleh netizen, sehingga ramai wartawan juga menuliskannya. Antara lain soal kereta cepat yang